pada siang hari ini kita bertemu lagi di acara edukasi online ya, edukasi online bersama GK Invest Cabang Semarang. Nah, untuk hari ini saya ingin, mengulas mengulas mengenai peluang trading di awal bulan Juni 2021. Nah, karena selama bulan Juni ini, termasuk semester kedua ya, masuk ke semester kedua di tahun 2021. Nah, itu paling enggak banyak sekali, berita-berita ekonomi, kemudian fundamental yang ada, yang tentu saja berpengaruh terhadap pergerakan instrumen di dalam metode 5 GK Invest. Entah itu mata uang, entah itu komoditas, entah itu, indeks saham, ataupun, eee, CFD, nah, saham-saham Amerika. Oke, pada siang hari ini bersama saya Rudi Oktrianto dari tim R&D GK Invest Cabang Semarang, kita akan sedikit mengulas mengenai selama 2 minggu ya, selama 2 minggu, bukan sebulan, kalau sebulan mungkin terlalu lama, mungkin 2 minggu, nanti setelah 2 minggu lagi, nanti kita akan ulas lagi. Jadi per per 2 mingguan nanti kita ulas mengenai peluang trading di bulan Juni. Oke, mungkin saya akan, share sedikit ya mengenai data ekonomi yang dirilis. Nah, ini paling nggak akan sedikit memberikan gambaran kepada trader dari seluruh Indonesia yang saat ini lagi online di Klik Meeting maupun online di, channel YouTube. Oke, diawali pada, awal pekan kemarin, awal pekan ini atau awal minggu ini, itu ada meeting OPEC ya. OPEC melakukan meeting yang mana, eee, hasilnya, nah dari pertemuan tersebut ada OPEC Plus termasuk Rusia dan negara-negara penghasil minyak mentah, tapi tidak tergabung dalam anggota OPEC, jadi dikatakan OPEC Plus, itu diperoleh kesepakatan kalau mereka masih tetap untuk mematuhi komitmen yang, sudah dibuat di awal awal tahun ini, di bulan Januari. Januari, kemudian dikukuhkan di bulan Maret sama bulan April, yaitu, masih mempertahankan atau masih mengurangi, produksi minyak. Nah, sehingga membuat harga crude oil, harga minyak yang saat ini melambung cukup fantastis sekali. Nah, ini bagi Anda yang, eee, open posisi beli ya. Nah, sekarang harga running saat ini jam 2 siang waktu waktu Indonesia bagian bagian barat, saya lihat saya pantau di, platform MetaTrader 5 GK Invest berada di level 69,11 dan cukup lumayan tinggi dari running di bulan Maret sempat menyentuh di level 57, kemudian, eee, rebound, setelah turun dari 67 sempat turun sampai di 57, $10, kemudian kembali lagi naik sekarang di level 69. Nah, karena pedagang minyak atau pelaku atau trader crude oil ini atau Brent ini masih memegang open posisi beli karena mereka optimis terhadap keputusan, OPEC yang tetap mempertahankan produksi. Kemudian, mereka juga, ini yang agak sedikit menjadi ganjalan ya, ganjalan mungkin penurunannya juga sedikit terbatas, bukan terbatas, ada koreksi lah ya, ada koreksi karena Iran sendiri pun menginginkan menambah produksi. Nah, menambah produksi sekitar 2 juta barel per hari karena kesepakatan nuklir yang sudah dibuat dengan Amerika tahun 2015 itu sudah sedikit dilonggarkan nih. Nah, sedikit dilonggarkan, jadi aktivitas pengayaan uranium di Iran itu sudah mulai menemui titik titik terang lah ya, titik terang nggak seperti saat ini yang sebelumnya yang mungkin sedikit ada perang. Bukan perang dingin namanya, sedikit ketegangan. Nah, sedikit ketegangan antara Iran dengan Amerika gara-gara meningkatnya pengayaan uranium yang ada di Iran. Nah, sehingga membuat, ada kesepakatan tahun 2015 dan kesepakatan itu
menjatuhkan Amerika untuk memberikan sanksi terhadap Iran. Nah, saat ini sanksi tersebut sudah sedikit dilonggarkan, nah sehingga membuat, eee, Iran bersikukuh dia ingin menambah produksi nih, ingin memanfaatkan harga minyak yang sekarang lumayan tinggi, terutama yang WTI ya, crude oil itu mencapai level $69 per barel. Jadi mereka ingin menambah produksi sekitar 2 juta barel. Tapi kalau cuma Iran saja yang menambah produksi dan negara-negara penghasil minyak yang lainnya, mereka masih tetap untuk mempertahankan produksi, bahkan mungkin mengurangi. Nah, bahkan mungkin mereka mengurangi produksi sehingga membuat, tidak seimbang lah ya, tidak seimbang antara, Iran yang ingin menambah produksi ditambah dengan negara-negara penghasil minyak lainnya ingin mempertahankan produksi bahkan mengurangi produksi. Nah, itu membuat harga crude oil saat ini mencapai level $69 per barel. Nanti kita akan lihat sejauh mana dia melangkah, sejauh mana crude oil melangkah, nanti kita cek ke MetaTrader setelah kita membahas mengenai fundamental. Nah, ini bagi Anda yang kebetulan punya open posisi di minyak, crude oil, biasanya kalau harga naik sell gitu kan ya. Kita juga perlu melihat nih fundamentalnya ternyata mendukung untuk harga crude oil ini masih kuat untuk naik. Nah, tapi sejauh mana kekuatannya untuk naik nanti akan kita lihat di apa namanya MetaTrader secara analisa teknikal. Saat ini kita bahas untuk fundamental dulu. Itu gambaran mengenai crude oil dan meeting OPEC Plus yang sudah dijadwalkan awal pekan ini, awal minggu ini di hari Senin malam ya, Senin malam sama Selasa, dilanjutkan hari Selasa. Diperoleh keputusan untuk mereka masih mempertahankan produksi. Mungkin yang menambah produksi cuman negara Iran saja, yang lainnya mereka masih bersikukuh untuk mempertahankan produksi bahkan mengurangi produksi. Nah, cuman untuk nanti malam juga akan dirilis, eee, laporan dari EIA, Energi Informasi Administrasi, mengenai stok cadangan minyak di Amerika. Nah, nanti malam jam 10 malam ya, jam 22 lebih 22.00 waktu Indonesia bagian barat atau jam 10 malam, WIB, itu nanti akan dirilis mengenai jumlah stok cadangan minyak di Amerika. Nah, analis memprediksi untuk minggu ini cadangan minyak di Amerika mengalami penurunan dari minggu kemarin sekitar 1.662.000, minggu ini diperkirakan, eee, berkurang menjadi minus ya nih, minus 1 juta, menjadi minus 2.443.000. Jadi, kemungkinan ada pengurangan atau penurunan produksi di Amerika untuk sesuai dengan laporan dari, EIA, Energi Informasi Administrasi. Nah, untuk tadi pagi, nah ini informasi cukup penting juga bagi Anda yang saat ini lagi transaksi komoditas crude oil, nanti kita akan bahas yang lainnya. Komoditas crude oil tadi pagi dirilis dari laporan API mengenai stok cadangan minyak di Amerika yang versi swasta nih ya, versi swastanya API, America Petroleum Institute, itu, mengalami penurunan stok cadangan minyak di Amerika dengan angka aktual minus 5.360.000. Jadi penurunan cukup lumayan banyak sekali, dibandingkan prediksi analis. Analis hanya memprediksi sekitar minus 2.114.000. Sedangkan data, minggu kemarin, menurut API stok cadangan minyak di Amerika sebesar minus 439, diprediksi semakin turun, tapi aktualnya malah semakin turun lagi. Nah, hal ini membuat angin segar bagi crude oil untuk masih melambung naik nih. Nah, masih membentuk harga tertinggi bahkan mendekati level 70. Nah, mendekati level 70-an ya lumayan cukup tinggi. Jadi bagi Anda yang saat ini punya open posisi crude oil, yang kebetulan punya posisi buy sih ya nggak masalah sih, mungkin bisa ditahan, tapi yang menjadi masalah adalah bagi Anda yang memiliki posisi sell. Nah, paling nggak Anda harus melihat ketahanan dana Anda, equity Anda sekarang berapa, jumlah lot Anda yang saat ini sedang open posisi crude oil di GK Invest cabang Semarang, diperhatikan jumlah lot, equity, kalau sekiranya mungkin
Misalnya nih harga naik sampai di 71 apa 75, nah ketahanannya di berapa itu mulai dihitung mulai sekarang. Karena nanti malam, harga akan bervolatilitas seiring dirilisnya stok cadangan minyak versi EIA, Energi Informasi Administrasi, nanti jam 10 malam waktu Indonesia bagian barat. Nah, mulai dihitung untuk saat ini mumpung saya ingatkan nih. Nah, jadi, Anda beruntung sekali melihat edukasi online ini, nah kita saling mengingatkan lah ya, gitu. Kemudian untuk nanti malam, nah ini nanti malam juga bertaburan data ekonomi, bukan bertaburan bintang, tapi bertaburan data ekonomi yang cukup lumayan banyak. Nah, paling enggak membuat Anda harus mengamati pergerakan instrumen trading di metode 5 GK karena, data ekonomi yang dirilis cukup banyak sekali mulai sore ya, mulai sesi perdagangan Eropa, itu data dari Eropa mengenai indeks survei ya, survei mengenai indeks manajer pembelian komposit market sama jasa. Itu nanti akan dirilis jam 3 sore, kemudian jam 15.30 dari Inggris, itu juga sama merilis indeks manajer, pembelian, ini berupa survei di bidang komposit market sama di bidang jasa. Nah, kemudian mulai malam, nah ini mulai harga mulai bergerak bervolatil entah itu emas, entah itu, forex, mata uang, currency, ataupun di, indeks. Nanti malam jangan lupa jam 19.15 ini Anda wajib melihat pergerakan, harga di metode 5 GK karena nanti malam jam 19.15 itu akan dirilis ADP non farm. Jadi kayak semacam, pra-non farm lah ya, ada kayak semacam pra-non farm sebelum besok hari Jumat, itu ada non farm payroll. Nah untuk ADP non farm untuk bulan ini, analis menempatkan adanya penurunan dari data sebelumnya 742.000, untuk minggu ini untuk bulan ini diperkirakan ada penurunan sekitar 650.000. Tapi kita nggak tahu aktualnya apakah prediksi analis ini benar-benar ada penurunan atau malah sebaliknya. Paling tidak akan membuat pergerakan indeks dolar atau mata uang dolar Amerika akan bergerak dan itu pun akan berpengaruh terhadap instrumen trading, yang ada di MetaTrader. Entah itu yang, mata uangnya berlawanan dengan USD, US dollar atau yang non US dollar. Karena yang non US dollar pun juga ikut bergerak nih, kayak pound sterling yen, euro Kanada, kemudian, Swiss franc lawan yen Jepang itu juga ikut bergerak. Karena yang, mengeluarkan data ekonomi ini adalah Amerika nih. Nah, jadi pengaruhnya di situ. Jangan lupa nanti 19.15 ya, 19 lebih 15 menit, jam 7 malam lebih 15 menit, ADP non-farm. Kemudian 15 menit kemudian, jam 19.30, ini juga data cukup penting juga, termasuk kategori bintang 3, yaitu ada, klaim pengangguran, apa namanya, klaim pengangguran untuk, minggu ini diprediksi ada penurunan, karena kemarin kita dengarkan komentar dari beberapa anggota bank sentral juga mengatakan mereka cukup berhasil di dalam, mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Amerika seiring efek dari pandemi COVID-19 yang melanda benua Amerika. Dan vaksinasi juga sudah efektif sekali meredam atau mengurangi dampak atau orang yang menderita COVID sudah mulai berkurang. Nah, hal ini membuat perekonomian mulai bangkit, mulai bergerak, kemudian sektor industri, sektor perusahaan-perusahaan sudah mulai membuka lowongan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran. Nah, untuk klaim pengangguran di minggu ini, analis menempatkan angka di 390.000. Dari minggu kemarin sekitar 406.000, minggu ini diprediksi turun ya, turun sekitar 390.000, ya sekitar 16.000 lah. Kalau menurut saya 16.000 itu angka yang cukup lumayan banyak sih ya dari angka sebuah klaim pengangguran. Sekali lagi tapi kita nggak tahu nih aktualnya apakah benar-benar, angka klaim pengangguran, turun sesuai prediksi analis atau malah sebaliknya. Nah, ini Anda juga wajib
memperhatikan pergerakan instrumen trading yang saat ini Anda transaksikan dan melihat di MetaTrader 5 GKIMPS. Kemudian data ekonomi lain yang cukup penting juga ada indeks manajer pembelian dari Composite Market dari Amerika juga dirilis jam 20.45 waktu Indonesia bagian barat, juga indeks manajer pembelian di sektor jasa juga dirilis. Kemudian bergerak ke jam 9 malam. Nah, ini banyak sekali data ekonomi dirilis. Jam 9 malam nanti atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian barat, itu nanti akan dirilis ISM non manufaktur. Nah, data ISM ini yang khusus non manufaktur sama manufaktur itu merupakan salah satu dari sekian banyak instrumen yang digunakan Fed untuk menentukan atau membuat kebijakan moneter. Nah, jadi ini cukup penting sekali data ISM non manufaktur ini dan termasuk kategori bintang 3. Nanti dirilis jam 9 malam ya. 9 malam waktu Indonesia bagian barat. Jangan lupa untuk Anda tetap memperhatikan pergerakan di MetaTrader 5 jika Anda punya open posisi. Untuk data ISM non manufaktur di di bulan ini, laporan di bulan Mei ini, bulan Mei dilaporkan bulan Juni ya maksudnya. Laporan bulan Mei dilaporkan ke bulan Juni. Diprediksi analis menempatkan adanya kenaikan 63,0. Sedangkan data sebelumnya di bulan April itu 62,7. Jadi ada kenaikan sekitar 0,3. Ya kalau kenaikan 0,3 sih kalau menurut saya cukup lumayan banyak juga. Paling tidak akan menggerakkan indeks dolar untuk nanti malam jam 21.00. Kemudian jam 10 malam 22.00 waktu Indonesia bagian barat itu nanti akan dirilis stok cadangan minyak di Amerika. Minyak mentah ya, minyak mentah di Amerika. Versi EIA, Energi Informasi Administrasi. Analis menempatkan adanya pengurangan stok minyak nih untuk nanti malam. Dari data sebelumnya, minggu kemarin sekitar minus 1.662.000. Diprediksi untuk malam ini ke minus 2.443.000. Jadi paling tidak ada penurunan kurang lebih ada sekitar 800 pengurangan produksi sekitar 800.000 barel. Nah, ini tetap kita pantau bagi Anda yang sedang ada open posisi di crude oil atau WTI, World Texas Intermediate. Itu nanti jam 10 malam. Nah, itu data fundamental untuk malam hari ini. Jadi mulai kalau Anda punya open posisi euro sama pound sterling, itu mulai sore ya, jam 3 sore, jam 3 sore, jam 3:30 sore waktu Indonesia bagian barat. Kemudian nanti mulai malam jam 19:15 waktu Indonesia bagian barat akan dirilis ADP non-farm sampai nanti jam 9 malam. Nah, tapi kalau Anda yang punya open posisi crude oil, ya paling nggak Anda harus memperhatikan pergerakan crude oil sampai nanti jam 10 malam. Ketika EIA merilis angka aktual mengenai jumlah stok cadangan minyak di Amerika, minyak mentah. Nah, itu untuk data ekonomi hari ini yang akan dirilis dari cukup banyak sekali data ekonomi dari Amerika, semuanya menumpuk di hari Kamis. Di hari Rabu kemarin agak sepi data ekonomi sehingga membuat pergerakan harga emas pun juga dalam range yang kecil, nggak seperti biasanya. Meskipun ada komentar dari Bank Sentral, Gubernur Bank Sentral Inggris ya, tapi tidak terlalu berefek terhadap pergerakan emas. Dan untuk besok malam, jangan lupa hari Jumat malam kita juga akan mengadakan live trade, juga nanti akan bersamaan dengan dirilisnya data non-farm payroll, data ketenaga kerjaan di luar sektor pertanian. Itu nanti besok malam dirilis jam 19.30 atau setengah 8 malam waktu Indonesia bagian barat. Juga ada pidato dari Gubernur Bank Sentral Amerika, kemudian ada Gubernur Bank Sentral Eropa juga berbicara besok. Nah, itu akan membuat pergerakan
ya tergantung pembicaraan sih ya. Apa yang disampaikan itu akan, ditunggu atau dinantikan oleh para, eee, pelaku pasar. Ini apa nih yang mau statement apa nih yang mau disampaikan. Nah itu, besok akan, apa namanya, dirilis untuk konferensi pers dari Gubernur Bank Sentral Amerika Jeremy Powell. Besok jam 6 sore ya, jam 18:00 waktu Indonesia bagian barat. Nah, ini wajib Anda simak untuk besok. Nah, itu. Kemudian, juga dirilis untuk konferensi pers dari ECB. Christine Lagarde juga berbicara, eee, di jam 6 sore, 18:00. Kemudian ada non farm payroll untuk malamnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk minggu depan mungkin sedikit agak longgar sih ya, agak longgar data ekonomi yang dirilis. Cuman yang jadi perhatian pelaku pasar mungkin suku bunga dari yang akan dirilis atau disampaikan oleh Bank Sentral Kanada sama Bank Sentral Eropa itu minggu depan, apa namanya, akan mewarnai pergerakan Kanada dolar juga euro, euro USD. Sebelumnya ada PDB, produk domestik bruto dari Jepang, juga dari, Eropa dirilis, itu akan sedikit membuat pergerakan euro bervolatil untuk minggu depan. Kemudian ada neraca perdagangan, ada sentimen ekonomi, ZEW dari zona Eropa, dan untuk Bank Sentral Kanada sendiri, analis menempatkan kemungkinan Bank Sentral ini masih menahan, suku bunganya sebesar 0,25%. Itu nanti akan dirilis, jam 9 malam hari Rabu minggu depan, seperti itu. Kemudian untuk Eropa, Bank Sentral Eropa, ECB, itu akan merilis suku bunganya di hari Kamis tanggal 10 Juni 2021. Dari prediksi analis masih sama ya, kemungkinan Bank Sentral Eropa ini tidak merubah suku bunganya, masih mempertahankan apa namanya, suku bunga di 0%. Sedangkan untuk suku bunga pinjaman itu minus 0,50%. Seperti itu. Kemudian ada IHK, indeks harga konsumen inti bulanan dari Amerika juga dirilis, termasuk kategori bintang 3 itu di hari Kamis. Di hari Jumat, untuk data dari Amerika yaitu sentimen konsumen. Nah, itu yang jadi perhatian dari pelaku pasar. Tapi biasanya sih untuk sentimen konsumen ini tidak terlalu, ya berefek terhadap indeks dolar, tapi kurang begitu banyak, tidak sebanyak non farm payroll. Nah, itu. Nah itu, untuk data ekonomi selama 2 minggu ini, yang wajib Anda ketahui. Jadi minggu depan mungkin sedikit lebih longgar ya, yang jadi perhatian paling ya suku bunga Bank Sentral Kanada sama suku bunga Bank Sentral, Eropa yang jadi perhatian dari, pelaku pasar di, minggu depan. Oke untuk, itu untuk data ekonomi yang dirilis, kemudian dari fundamental, komentar-komentar dari bank sentral, anggota Bank Sentral Amerika yang khususnya yang akan menjadi, apa namanya, perhatian dari pelaku pasar juga diperhatikan karena kemarin kalau kita mengacu pada, konferensi pers yang dilakukan oleh anggota Bank Sentral Amerika, itu ada lebih dari 6 orang ya, minggu kemarin. Itu mereka, memfokuskan kalau perekonomian sedang tumbuh, kemudian sektor, tenaga kerja juga mulai bangkit, sehingga mengurangi jumlah pengangguran di Amerika dan, apa namanya, faktor inflasi ini. Nah, faktor inflasi yang disorot oleh, pelaku pasar. Faktor inflasi memang lagi naik, yaitu sekitar 3%, lebih tinggi daripada prediksi analis, tapi anggota bank sentral juga meyakinkan kalau inflasi ini sifatnya sementara. Nah, meskipun sifatnya sementara tapi ya, eee, cukup membuat pergerakan indeks dolar, pergerakan emas, kemudian mata uang yang menjadi lawan dari USD juga, bergerak. Emas pun sempat melambung naik, tapi apa namanya, terjadi koreksi. Nah, karena mungkin dari pelaku pasar juga masih ragu nih, karena pendapat dari anggota Bank Sentral, Amerika nih mengatakan inflasi sifatnya sementara. Nah, khawatirnya nanti
Untuk meredam inflasi pasti The Fed atau Bank Sentral Amerika punya jurusnya nih. Nah, ibaratnya punya rumusnya lah ya. Bagaimana mengantisipasi atau langkah-langkahnya lah ya, langkah-langkahnya gimana caranya mengantisipasi, inflasi yang, kenaikannya cukup cepat sekali atau cukup tinggi sekali. Nah, itu nanti akan, dikeluarkan untuk langkah-langkahnya. Itu akan membuat harga, bervolatilitas, naik turun. Nah, ini cukup menarik bagi Anda seorang trader yang memanfaatkan volatilitas, instrumen trading di MetaTrader 5 Giga Invest. Nah, seperti itu. Oke, itu mengenai, data ekonomi ya. Nanti sambil kita jalan, kita lihat chart, kita lihat ada apa di sesi perdagangan Eropa ini. Ini saya kembali ke kita lihat ke MetaTrader. Ini saya sharing dulu. Oke, kita cek. Oke, kita cek ke MetaTrader. Kita lihat harga BTI dulu ya. Nah, ini BTI karena cukup membuat pergerakan harga yang melambung cukup tinggi. Nah, ini bagi Anda yang sekali lagi bagi Anda yang punya open posisi, diperhatikan equity, khususnya punya open posisi sell ya. Nah, ini kalau kita lihat dari saya pakai weekly ya. Lihat kalau pakai daily terlalu terlalu kecil. Nah, ini tahun 2000 harga tertinggi kemungkinan dia akan mengejar ke sini ya di level 76. 76,78. Ini kurang pas ini. 76,78. Ini untuk yang tertinggi. Nah, ini kalau kita lihat tarik pivot seperti ini, kita cek pakai 88,6%. Kayaknya ini sudah mulai menyentuh di 88,6%. 0 poin, ini belum saya isi dulu. 8,6. Kalau ingin menambahkan angka sama Fibonacci gampang ya, tinggal dikasih garis miring, persen, terus dolar. Nah, dia akan muncul. Oke, 88,6%-nya ternyata sudah dilewati di level 68,78. Ini kalau misalnya close-nya di atasnya itu, di atas 68,78%, nah mungkin peluang cukup terbuka sekali untuk menguji level psikologis. Level psikologis itu di 70,00. Jadi diperhatikan, ini dari bentuk chartnya juga chart masih naik ya dari kita tampilkan kita tarik garis dari 76 ke 6 dolar per barel, 6 barel. Dari 76 ke 6, 6,6. Nah, ini sempat jatuh turun dari bulan apa nih, Maret ya. Ini kalau misalnya dia melewati dan close-nya di atas 68,78, ini potensi naik juga cukup terbuka sekali. Jadi diperhatikan bagi Anda yang equity-nya sudah mulai mepet. Nah, maksudnya mulai mepet itu mendekati margin call. Kalau Anda ingin mempertahankan open posisi Anda di crude oil, nah mungkin bisa dihitung lah ya, mulai dihitung, saya ngambil lot di berapa, butuh dana berapa, nah itu dihitung dengan mungkin juga bisa diskusi dengan tim sales Anda atau di sales Giga Invest Semarang. Nah, jadi untuk level kenaikan kemungkinan akan menguji di level ini, di level 71 sampai 72. Itu kemungkinan masih naik ke sana sebelum dia mencoba ke level 76. Ini kalau level 76 ini dilewati, ya udah dia akan mencoba ke level 78 sampai 80 gitu. Ini kalau kita cek ke sana, nah ini. Jadi bentuk chart tergantung dari closing hari ini. Oh, sebentar ini saya pakai weekly ya. Nah, ini kebetulan dilewati. Ini kelihatan sekali. Nah, closing kemarin masih di bawah 68,74. Cuman untuk hari ini harga langsung nangkring di atas. Maksudnya nangkring itu di atasnya 68,78. Jadi kelihatan sekali kalau bullish masih mendominasi. Buyer, sorry. Bullish ya? Buyer masih mendominasi untuk mereka masih memegang posisi dan cenderung masih menahan harga
karena fundamental juga cukup mendukung sekali untuk crude oil ini masih kuat sekali di level 69. Nah, begitu. Kalau Anda punya posisi buy ya mungkin bisa ditahan sih ya, tapi biasanya kalau harga running dari bawah menuju ke atas, kalau dia naiknya cukup lumayan tinggi, biasanya kita mengejar cari koreksi. Ternyata harganya nggak koreksi-koreksi nih. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat secara jangka pendek, nah jangka pendek kita tarik garis seperti ini. Level 70 paling enggak kalau misalnya dilewati itu mereka akan dia apa namanya pergerakan crude oil ini kemungkinan akan menguji 70.78. Nah, di level ini. Sebelum ke 71 sampai 72. Kemungkinan untuk mendekati 75 dia akan koreksi karena ada Fibonacci Golden Ratio 161,8%. Mendekati level antara 74,57 sampai 75,00 ya. Kemungkinan baru koreksinya di situ. Ini karena apa namanya? Secara teknikal sudah mendekati golden ratio. Nah, cuman kita juga perlu lihat ketika crude oil ini naik sampai di level katakanlah mungkin mendekati level 75, fundamentalnya seperti apa dulu. Nah, kita perlu cek dulu karena crude oil ini memang sangat sensitif terhadap fundamental. Jadi fundamental itu lebih mendominasi atau mendominasi mempengaruhi pergerakan harga crude oil dibandingkan teknikal. Kalau teknikal sih kita cuma lihat angkanya sih ya. Oh, ini kalau naik di level sekian. Oh, ini kalau turun berada di level sekian. Nah, itu teknikal. Tapi kalau fundamental itu ya pengaruhnya lebih ke sentimen trader lah ya, sentimen pelaku pasar. Nah, seperti itu. Jadi secara garis besar kalau saya katakan crude oil ini masih potensi untuk naik, mencoba tes ke level psikologis di 70,70, 70,00. Kalau misalnya breakout ya paling enggak ke 71 sampai 72. Itu target yang paling pendek. Target medium antara 74 sampai 75. Baru kemungkinan ada koreksi kalau secara teknikal. Seperti itu. Oke, jadi diperhatikan bagi Anda yang punya open posisi crude oil ya, untuk ketahanan dana, jumlah lot Anda perhatikan. Kalau Anda berencana untuk menambah posisi lagi, misalnya ngambil posisi sell misalnya, diperhatikan jarak averaging Anda. Jarak averaging dari posisi sell Anda yang terakhir dengan sell berikutnya yang rencana ingin Anda tambahkan ke sell. Nah, apakah di 71 sekian atau mungkin di 70 poin sekian. Nah, itu harus Anda hitung, diperhitungkan. Mungkin bisa konsultasi dengan tim sales ya, tim sales atau mungkin ya khususnya nasabah GK Invest Semarang ya mungkin bisa konsultasi dengan tim marketing di GK Invest Semarang, seperti itu. Oke, itu untuk yang di crude oil, saya rasa cukup jelas sekali ya penjelasan yang saya sampaikan. Jadi kesimpulan kalau saya lihat potensi naik juga masih cukup terbuka kalau lihat fundamental yang ada. Koreksi paling ya nggak banyak sih. Turun sampai di 68,20 ya kita bisa ambil buy lagi gitu kan. Open posisi buy atau di 67,95. Kalau ada koreksi itu kita bisa ambil posisi buy. Seperti itu. Baik, kita tinggalkan crude oil, kita beralih ke emas. Nah, ini pergerakan emas ini juga sangat-sangat sensitif terhadap fundamental atau data ekonomi yang dirilis dari negara Amerika. Karena XAU USD-nya. XAU emas, USD berarti US dollar. Emas lawan US dollar. Ini kalau kita lihat, saya pakai H1 ya. Oke, kita lihat yang H4-nya dulu. Kita cek. Nanti kita coba pakai teknik yang lain ya. Supaya nanti kita lihat di level berapa aja nih yang mau ditempuh gitu kan ya. Oke, ini sekarang running di harga terendah untuk emas di 1895, tertinggi tadi pagi di 1909. Dan untuk area potensi untuk turun juga masih cukup terbuka karena sentimennya juga sentimen apa namanya bullish dolar ya. Dolar sudah mengalami rebound, kemudian dibarengi dengan obligasi Treasury Amerika yang 10 tahun, yang 20 tahun, 30 tahun juga mulai bangkit, mulai naik sehingga mengakibatkan harga emasnya
apa namanya, bergerak berlawanan, dia turun atau melemah. Nah, ini kalau kita cek di sini ada sini ya, sampai di 82 untuk level paling bawah di sini 82 92 di sini sampai di 82. Jadi paling enggak kemungkinan market kalau misalnya ini turunnya lumayan, nah, dia harus melewati ke 87 dulu. Di level 87 di area ini kita lihat ada banyak sekali buyer sama seller di sini yang mempertahankan posisi mau di bawah di atas 87, 1887 atau di bawah di atasnya 18.887 atau di bawahnya 1887. Nah, kalau misalnya breakout ini dan close di bawahnya, potensi harga emas turun juga cukup terbuka sekali. Kalau secara teknikal seperti itu. Cuman kita juga perlu lihat nih, karena besok ada non-farm. Jadi non-farm payroll juga berpengaruh terhadap pergerakan crude oil atau sorry, emas bukan crude oil. Pergerakan emas maksudnya kan, pergerakan emas. Jadi non-farm payroll juga berpengaruh terhadap pergerakan emas, apakah dia akan running di bawah 87 atau di atasnya 87, 1887. Kalau misalnya dia close di bawahnya 1887, 1887, ya paling nggak dia akan mencoba ke level ini, 82 dilewati, 82 dites, kemudian di sini ada beberapa tahanan di 1870. Jadi 1870 ini ada beberapa candle 1 jam, 4 jam membentuk harga terendah di situ, ada 7 juga di situ. Paling enggak 80 dilewati ya support berikutnya berada di 1870. Nanti kita lihat pakai teknik yang lainnya ya, kita cek seperti itu. Nah, ini untuk yang di kalau misalnya dia turun, kalau misalnya dia masih kekuatan untuk naik dan masih bertahan di atas level 1900, apa namanya, breakout di 1910, potensi untuk ke 1920. Tapi sekali lagi kenaikan emas ini juga terbatas ya, terbatas dengan data November besok sama data nanti malam. Nah, kalaupun dia naik ya mungkin kita ikut aja Fibonacci kenaikan. Kenaikan kita bisa lihat di resisten berada di 1920. Itu bisa kita gunakan untuk area sell. Untuk area buy ya kita bisa sampai di 1880. Tapi kalau misalnya mungkin naik 2 poin 3 poin ya mungkin kita bisa close dulu ya, tutup dulu. Sampai di 1870. Nah, ini cukup ramai sekali nih untuk besok. Jadi kalau saya lihat range untuk non farm besok antara 1870 sampai 1920. Nah, kisaran itu. Oke, mungkin kita langsung lihat aja ya untuk yang di share yang berikutnya. Sebentar nih saya share lagi supaya kita lebih jelas. Oke, sebentar saya carinya. Ini. Oke, saya share untuk kita lihat batas atas, batas bawah. Nah, ini. Nah, kita bisa lihat di sebelah kiri ya. Sebelah kiri XAUSD itu ada WTI. Oh ya, kita sekalian nih WTI yang kemarin, yang tadi sudah kita bahas. Nah, itu di WTI crude oil itu tampak kalau misalnya kenaikan R2-nya berada di 69,64. Nah, kemungkinan akan sedikit tertahan di sana. Untuk buy, nah untuk ngambil posisi beli, kalau misalnya ada potensi turun di 68,60 lah ya. Nah, 68,60 ini kita bisa gunakan untuk area buy. Kita cek yang harian. Harian biasanya lebih strong, lebih kuat. Nah, ini di sini. 68,60 sama di 67. Ini kalau misalnya ada potensi turun di 67,40, nah kita bisa ambil posisi take buy. Tapi saat ini running masih di 69, jadi jaraknya sudah terlalu jauh ya. Sudah terlalu jauh. Ya mungkin kita bisa manfaatkan
sell di resisten 2 ini weekly. Resisten 2 weekly di R2 itu kelihatan di 69,73. Di level itu mungkin bisa kita gunakan untuk area sell, kita cari pembalikan arah. Kalau misalnya dia turun, ya paling enggak di 69,40-an lah ya, 40 sampai 30. Jadi enggak terlalu banyak sih kalau kita lihat dari teknik ini. Jadi area sell di 69,73, take profit paling enggak di 69,44 sampai 69,35 di area itu. 69,44 sampai 69,35 untuk take profit. Karena apa? Karena kalau misalnya dia breakout di level 6987, nah ini sudah tidak ada buyer sama seller di sini. Jadi potensi untuk crude oil masih naik sampai di level 70,40 itu cukup terbuka sekali. Nanti dia akan tertahan di R3 daily harian. Nah, baru kemungkinan akan ada koreksi. Tapi kalau ini tidak ada koreksi, mungkin kalau misalnya nanti malam pengaruh dari stok minyak di Amerika, ya dia bisa bablas nih sampai di 70,88. Jadi sudah tidak ada tahanan di sini. Jadi kenaikannya juga cukup terbuka sekali selepas di 70,59. 70,99 sampai ke 70,88. Perhatikan. Jangan ngambil sell dulu kalau misalnya naik di antara itu, mungkin kalau kita lihat yang teknik tadi, ya mungkin ada sell, ya kita bisa ke 70,88 gitu. Kita kembali ke emas. Di crude oil kita tinggalkan. Ini crude oilnya kita akan di euro ya. Oke, yang di emas kita lihat di XAU USD ini sekarang running di 1896 ya. Harga terendah 95 1895. Nah, untuk crude oil untuk emas XAU USD ini potensi turun juga cukup terbuka kalau misalnya dia melewati level 1894,00, kemungkinan dia akan kita lihat ini 4, kita lihat yang harian supaya lebih terlihat. Nah, di harian antara 94 ya, 94 sampai ke 92 ini ada yang kosong, kemungkinan akan kalau misalnya diiringi dengan data ADP mungkin hetik biasanya. Nah, hetik atau hetik bergerak cepat. Nah, nanti akan tertahan untuk level buy, kita bisa gunakan di sini nih, di support 1, kemungkinan akan menahan di situ di 1880. Kalau kita cari area rebound, take profit paling enggak di 84 sampai 85, 1884 sampai 1885. Nah, ini kita kembali ke H4. Nah, ini kelihatan di sini nih. Ini paling enggak di 1880. Nah, 1880. Ya 81 lah ya. Takutnya nanti kalau 80 low, kita nggak dapat harga buy di 80, tapi dapatnya mungkin 81. Nah, di 81-an kita bisa buy, take profit, mungkin kita bisa ambil di 1884 sampai 85. Pas di support 3, kembali lagi ke support 3. Nah, gitu. Mulai ke support 3 ya. Nah. Nah, kemudian kalau misalnya ini naik, nah kita juga perlu lihat nih faktor turunnya, paling enggak kita bisa tahu level antara 1888, 1888, kemungkinan ada sedikit perlawanan buyer di situ karena mendekati 61,8% atau golden ratio untuk area pantulan harga. Tapi kita TP-nya nggak terlalu banyak sih ya. Pantulan harga paling nggak ke 1891 sampai 1892. Kalau misalnya dia sentimennya masih tiris, nah paling nggak akan menguji ke sini 1880. 1880 untuk kita ambil posisi cari pantulan lagi naik. Nah, gitu. Kalau misalnya dia naik, nah ini naik, support paling kuat bukan support, resisten paling kuat itu berada di 1813 di area ini, 1813 sampai 1814. Itu untuk area sell ya, area sell. Untuk atasnya kita lihat daily itu berada di 20. Nah, ini
Tapi kalau dari seller kita lihat mungkin untuk yang di 20 mungkin levelnya nggak terlalu pekat ya. Mungkin terlalu apa namanya terlalu banyak menumpuk, biasanya di 19.13 sampai 19.14 untuk area sell. Saat ini kalau saya lihat secara teknikal sentimennya masih bearish, masih turun. Secara jangka pendek masih ada penurunan. Paling nggak akan menguji ke sini 1888. Sampai kalau misalnya turun ya 1880 untuk jangka pendek. Terus nanti besok kita lihat di non farm. Nah, seperti itu. Jadi untuk sesi Eropa, sesi Amerika nanti malam paling nggak kita perhatikan 1888, 87 sampai 1880. Sehingga masih beres, hati-hati kalau Anda buy begitu ada kenaikan profit mungkin dirasa mungkin cukup untuk naikkan saldo ya mungkin bisa close saya close dulu karena dolar masih cukup kuat untuk apa namanya naik. Kemudian untuk euro, nah ini euro potensi kembali lagi di bawah 1.21750 juga cukup terbuka sekali. Sekarang sudah mendekati harga running saat ini untuk euro 1.21816. Harga terendah di sesi Eropa ini 1.21803. Jadi barusan euro ini break low ya, break low. Nah, kalau misalnya turun melewati 1.21750, nah ini kemungkinan akan menguji ke 1.21030 di area itu. Kemudian kalau misalnya kita ngambil posisi buy, kita cari harga kembali lagi naik, itu Anda bisa coba di level support 3 weekly ya, bersamaan dengan lower dari Bollinger Band harian. Itu jatuhnya di 1.20.740. 1.20.740 untuk buy limit euro. Tapi harus kita kasih batasan stop paling enggak sekitar 40, kalau sampai 400 pip lah ya. Batasan kalau jadi 1:1. Take profit antara 300 sampai 400. Tergantung kalau misalnya take profitnya mungkin Anda menggunakan 300 pip ya berarti stop loss-nya juga 300 pip, 400 pip ya 400 pip. Jadi saya rasa 300 sampai 400 pip juga cukup apa namanya? Sudah cukup lumayan banyak sih ya. Kalau 0,1 ya sekitar $30 sampai $40. Nah, segitu. Nah, ini juga saya rasa juga Fibonacci 161,8% weekly. Ini juga kemungkinan akan menahan pergerakan euro untuk tidak turun terlalu panjang, tidak turun terlalu cepat ya. Bersamaan itu juga ada support 1 monthly. Saya rasa support 1 monthly ini juga cukup lumayan kuat juga sih untuk menahan euro supaya dia kembali lagi rebound. Itu jatuhnya di 1.20.000 berapa nih? 60-an lah ya. 600 sampai 500. 1.20.600 sampai 1.20.500. Itu untuk buy limit pantulan harga. Kalaupun ini naik, nah misalnya nih ternyata ADP-nya dolarnya melemah misalnya. Nah, kita misalnya ini harga euro naik. Nah, kita bisa sell. Kita bisa ambil sell di area 1.22.770 ya. Karena ini berkaitan dengan 161,8% harian. Dan juga mendekati resisten 1 weekly sama resisten 2 harian. Saya rasa resisten 1 weekly sama resisten 2 harian ini kemungkinan akan menahan euro untuk supaya tidak naik terlalu banyak. Kita bisa sell limit di sana. Untuk euro kita coba ke USD yen. USD Japanese yen ini harga juga masih di 109,8 ya. Jadi banyak seller sama buyer menumpuk di sini. Jadi harga yen pun juga bergerak tidak terlalu banyak sih ya, tidak banyak terlalu bervolatil. Area sell bisa kita ambil yang di sini nih. Resisten 3, 110.350 untuk area seller, untuk area
buy, kita bisa gunakan yang Bollinger. Ini kalau Bollinger yang harian lower ini terlalu panjang, nah kita pakai yang di sini. Saya rasa untuk resisten 1 monthly cukup kuat ya untuk menahan USD Yen ini supaya turunnya tidak terlalu panjang. Itu jatuhnya sekitar di 108 poin berapa nih? 108,650-an lah ya, sampai 600. 108,650 sampai 108,600 untuk area buy limit ya, buy limit. Nah, itu bisa Anda gunakan untuk kita cari pantulan harga. Kemudian kita geser ke pound sterling satu lagi. Nah, ini pound sterling untuk H4 harga pound sterling sekarang running di 1,41435. Nah, ini barusan untuk XAUUSD-nya turun ya, 1890. Wah, dia kembali lagi break low. Jadi kita lihat kemungkinan target di 1880, 81 lah ya, 81 kita naikkan 1 poin. Oke, kita fokus ke pound sterling lagi. Pound sterling harga GU untuk area sell mungkin Anda bisa gunakan yang di sini. Apa namanya? Bentar. Ini kalau di 200 pun juga bisa kita pakai psikologis 1,42.000. Nah, itu jadikan apa namanya? Sell karena ada R1 di sana karena potensi untuk turun juga cukup terbuka untuk pound sterling karena sentimen untuk indeks dolar malam hari ini sama besok sepertinya masih strong US ya, strong US. Tapi kita tetap jaga-jaga harus ada pembatasan risiko kalau misalnya analisa kita salah. Nah, itu. Untuk kita cari pantulan harga buy, nah kita bisa gunakan di area ini, di area golden ratio daily 161,8%. Itu di 1,40.000 berapa nih? 1,40.700-an lah ya, 750, 700 lah. Kita ambil ke 700 separuhnya. 1,40.700 untuk buy limit di Q. Saat ini kalau misalnya dia break, paling enggak akan menguji ke sini. Nah, ini kebetulan juga sampai di 61,8% harian sama weekly. Gitu. Jadi apa namanya? GU juga terkena imbas dari menguatnya apa namanya? Menguatnya indeks dolar. Nah, indeks dolar. Apalagi juga kemarin sebenarnya dari Inggris sendiri pun juga mungkin penurunannya juga nggak banyak karena komentar dari Bank Sentral Inggris kemarin juga ada program untuk penguatan untuk mata uang mereka pasca Brexit. Nah, tapi komentar dari ECB, Gubernur ECB juga mengatakan euro pun sedikit melemah karena dampak Brexit ini masih belum apa ya, belum belum banyak atau mungkin belum efeknya masih belum ya mungkin sudah terasa tapi belum begitu besar terhadap perekonomian Eropa sama di Inggris sendiri. Nah, karena Brexit kan baru tahun inilah ya, tahun ini Inggris lepas dari zona Eropa. Jadi mungkin untuk kedua negara saling membantu atau mungkin saling menopang perekonomian juga masih belum uh, menunjukkan hasil yang memuaskan. Nah, intinya seperti itu. Oke, untuk GU kita bisa ambil area sell di 1,42.000 pas. Kalau kita bisa ambil posisi buy, kita cari pantulan harga 1,40.750 sampai 1,40.700 untuk area buy. Buy limit ya, buy limit. Kenapa kita buy limit atau sell limit? Karena untuk mengantisipasi volatilitas yang cukup tinggi data ADP non-farm nanti malam. Tuh, jadi saya analisanya pakai buy limit, sell limit. Kemudian juga ada beberapa data ekonomi termasuk ISM non manufaktur itu juga cukup membuat harga apa namanya mata uang sama komoditas yang berlawanan dengan US dollar akan bergerak bervolatil. Oke, saya rasa itu untuk edukasi pada sore hari ini yang bisa Anda
Gunakan sekali lagi untuk edukasi ini, saya pakai catnya ini kita sedikit live trade, disclaimer on ya, jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Saya cuma memberikan paparan, saya cuma memberikan edukasi kepada Anda semuanya yang saat ini online di Klik Meeting maupun online di YouTube channel. Oke, mudah-mudahan untuk edukasi pada sore hari ini bermanfaat bagi Anda semuanya dan diperhatikan fundamental juga karena fundamental ini merupakan juga penggerak dari instrumen trading yang ada di MetaTrader, entah itu mata uang, entah itu komoditas, jadi bergerak semuanya. Oke, saya rasa cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Rudi Oktrianto dari tim R&D GK Invest Cabang Semarang, mohon pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan di acara edukasi online bersama GK Invest Cabang Semarang. Selamat sore, tetap jaga protokol kesehatan, salam profit.